Selamat datang, para abdi negara hebat Kabupaten Cirebon. Di tengah tuntutan pelayanan publik yang makin tinggi, kita sering dengar mantra sakti do more with less, atau kerjakan lebih banyak dengan sumber daya lebih sedikit. Kelihatannya heroik ya, tapi jujur saja, secara logika, itu mustahil. Kalau kita memaksakan diri melakukan hal yang sama dengan sumber daya yang dipotong, apa yang terjadi? Dua hal, kualitas layanan anjlok atau kita semua kelelahan alias burnout. Tentu kita tidak mau itu terjadi kan? Makanya video ini bukan untuk menyuruh Anda bekerja lebih keras, justru sebaliknya. Kita akan belajar seni mengelola keterbatasan dengan mengubah cara kerja, bukan dengan memeras tenaga. Kita akan membahas 3 hal kunci. Bagaimana mengatur ulang cakupan pekerjaan secara cerdas, bagaimana menggunakan data untuk mengambil keputusan yang lebih baik, dan bagaimana membunuh ropet-ropet tidak produktif yang hanya menghabiskan waktu kita. Ini bukan tentang menyerah pada keadaan, tapi tentang menjadi lebih pintar dan lebih strategis. Yuk, kita mulai transformasi cara kerja kita menjadi lebih efisien dan berdampak. Konsep pertama dan paling fundamental dalam mengelola keterbatasan adalah memahami segitiga besi manajemen proyek atau the iron triangle. Bayangkan sebuah segitiga dengan 3 sisi, cakupan pekerjaan, waktu, dan biaya atau sumber daya. Aturan mainnya sederhana. Jika salah satu sisi diubah, setidaknya satu sisi lain harus ikut berubah agar segitiganya tetap utuh. Nah, dalam konteks kita sebagai ASN, seringkali sisi biaya atau sumber daya yang dipotong, anggaran dikurangi, personel terbatas. Di saat yang sama, waktu atau tenggat waktu seringkali tidak bisa ditawar. Apa satu-satunya sisi yang tersisa untuk kita sesuaikan? Betul sekali, cakupan pekerjaan. Memotong cakupan bukan berarti kita gagal atau menyerah. Ini adalah langkah strategis untuk memastikan kualitas. Daripada mengerjakan 10 hal dengan kualitas seadanya, lebih baik kita kerjakan 5 hal terpenting dengan kualitas 100%. Inilah yang disebut rescoping. Kuncinya adalah mengidentifikasi apa yang menjadi minimum viable service atau layanan minimum yang paling vital. Tanyakan pada diri sendiri, dari semua program dan kegiatan yang kita rencanakan, mana yang jika tidak ada, akan membuat pelayanan publik benar-benar lumpuh. Itulah prioritas utama kita. Fokuskan seluruh energi dan sumber daya yang tersisa ke sana. Fitur-fitur tambahan atau program-program nice to have yang bagus, tapi tidak esensial, tunded dengan begitu. Kita memastikan bahwa di tengah keterbatasan, inti pelayanan publik tetap berjalan dengan kualitas terbaik. Ini bukan soal bekerja lebih sedikit, tapi soal bekerja lebih cerdas pada hal yang paling penting. Sekarang kita masuk ke masalah kedua yang sering menghambat efisiensi, efek HIPPO. HIPPO adalah singkatan dari Highest Paid Person's Opinion atau opini orang dengan jabatan tertinggi. Pernahkah Anda berada dalam sebuah rapat di mana sebuah keputusan besar diambil hanya berdasarkan intuisi atau selera seorang pimpinan? Padahal rasanya keputusan itu kurang tepat. Itulah HIPPO beraksi. Masalahnya, opini sekalipun dari seorang senior tetaplah opini. Tanpa didukung data, ia bisa sangat berbahaya dan membawa kita ke arah yang salah. Membuang-buang sumber daya yang sudah terbatas. Lalu bagaimana cara melawannya tanpa terkesan membangkang atau tidak sopan? Kuncinya adalah diplomasi data. Jangan pernah mendebat opini dengan opini lain. Mengatakan menurut saya, pendapat Bapak kurang tepat hanya akan memicu konflik ego. Alih-alih begitu, ajukan pertanyaan yang berbasis data. Contohnya, mohon izin Pak, untuk mendukung asumsi tersebut. Data apa yang bisa kita lihat bersama? Atau bagaimana jika kita coba lakukan survei kecil terlebih dahulu untuk
memvalidasi hipotesis ini, Pak? Pertanyaan seperti ini menggeser diskusi dari adu pendapat menjadi pencarian fakta bersama. Strategi yang lebih canggih adalah mendorong demokratisasi data. Artinya, buat data-data kunci terkait kinerja, anggaran, atau capaian program menjadi transparan dan mudah diakses oleh seluruh tim. Ketika data menjadi milik bersama, semua orang bisa melihat mana program yang berhasil dan mana yang tidak. Keputusan yang buruk atau tidak berbasis data akan terlihat janggal dengan sendirinya, karena semua orang memegang kompas yang sama, yaitu data. Dengan cara ini, kita tidak hanya menghindari keputusan keliru, tapi juga membangun budaya kerja yang objektif, transparan, dan akuntabel. Kita memimpin dengan fakta, bukan hanya dengan jabatan. Hambatan efisiensi ketiga, dan mungkin yang paling kita rasakan sehari-hari, adalah zombie meetings atau rapat zombie. Apa itu rapat zombie? Ini adalah rapat-rapat rutin, biasanya rapat status mingguan yang berjalan seperti mayat hidup. Pesertanya hadir secara fisik, tapi pikiran melayang ke mana-mana. Tidak ada diskusi mendalam, tidak ada perdebatan sengit, dan yang paling parah, tidak ada keputusan yang dihasilkan. Setiap orang hanya bergiliran melaporkan update yang sebenarnya bisa disampaikan lewat email atau chat. Rapat seperti ini adalah pencuri waktu dan energi terbesar di organisasi manapun. Solusinya adalah melakukan perubahan radikal pada cara kita rapat. Pertama, adopsi komunikasi asinkronus untuk laporan status. Gunakan platform bersama seperti dashboard kinerja, Google Doc, atau bahkan grup WhatsApp khusus untuk berbagi pembaruan progres. Dengan begitu, semua orang bisa mendapatkan informasi kapan saja tanpa harus berkumpul di satu waktu yang sama. Rapat hanya boleh diadakan untuk 3 tujuan: diskusi, debat, dan keputusan. Jika agenda rapat Anda tidak mengandung salah satu dari 3 kata kerja itu, batalkan rapatnya. Waktu kita terlalu berharga untuk dihabiskan hanya untuk mendengarkan laporan. Kedua, terapkan aturan enotula singkatan dari electronic notulensi. Aturannya sederhana. Jika sebuah rapat selesai tanpa adanya daftar action items yang jelasnya itu siapa, melakukan apa, dan kapan tenggatnya, maka rapat itu dianggap tidak pernah terjadi dan hasilnya batal demi hukum. Aturan tegas ini memaksa setiap rapat untuk fokus pada hasil dan langkah konkret selanjutnya. Tidak ada lagi rapat yang mengambang tanpa kesimpulan. Dengan membunuh rapat-rapat zombie dan menjadikan setiap pertemuan fokus pada keputusan, kita bisa menghemat puluhan jam kerja setiap bulannya. Waktu yang bisa kita gunakan untuk benar-benar bekerja dan melayani masyarakat. Jadi, mari kita rangkum 3 seni mengelola keterbatasan yang sudah kita bahas. Pertama, the iron tree. Ingat, saat sumber daya dipotong, kita harus berani menyesuaikan cakupan, fokus pada layanan minimum yang vital agar kualitas tetap terjaga. Jangan mengerjakan semuanya dengan setengah hati. Kedua, lawan efek hipo dengan diplomasi data. Jangan berdebat dengan opini, tapi ajukan pertanyaan berbasis data dan dorong transparansi agar keputusan diambil berdasarkan fakta, bukan intuisi semata. Ketiga, bunuh zombie meeting, pindahkan laporan status ke format asinkronus, dan pastikan setiap rapat yang Anda adakan hanya untuk diskusi, debat, dan menghasilkan keputusan konkret dengan action item yang jelas. Efisiensi sejati bukanlah tentang berlari lebih cepat di atas treadmill yang sama, bukan tentang memeras setiap tetes keringat terakhir. Efisiensi radikal adalah tentang keberanian untuk berhenti sejenak, berpikir, dan bertanya,
Apakah pekerjaan ini benar-benar perlu dilakukan? Apakah ada cara yang lebih cerdas untuk mencapai tujuan ini? Ini adalah tentang menghilangkan pekerjaan yang tidak perlu, sehingga kita bisa fokus pada pekerjaan yang benar-benar membawa dampak. Sebagai penutup, saya ingin memberikan Anda sebuah tantangan kecil. Coba buka kalender kerja Anda untuk minggu depan. Cari satu saja rapat rutin yang terasa kurang produktif, yang isinya lebih banyak laporan daripada diskusi. Kemudian, diskusikan dengan tim Anda untuk mengganti rapat tersebut dengan laporan singkat melalui email atau dokumen bersama. Rasakan sendiri berapa banyak waktu berharga yang bisa Anda hemat. Terima kasih telah menyimak. Mari kita bersama-sama membangun budaya kerja yang lebih cerdas, lebih efisien, dan lebih berdampak untuk kemajuan Kabupaten Cirebon. Sampai jumpa di video selanjutnya.